Kelima, jika kita hanya mengikuti Yesus dalam keilahian saja, maka seluruh ajaran salib di mana Yesus benar-benar menderita sebagai manusia seutuhnya itu menjadi kebohongan, lelucon, dan penipuan semata. Nah, saya akan jelaskan hal ini ya. Saudara, ada satu kelemahan konsep daripada orang-orang Israel, khususnya murid-murid Tuhan Yesus, yang tidak bisa menerima Yesus mati di dalam penderitaan dan dosa-dosa kita. Artinya mereka tidak bisa menerima Yesus yang disalibkan. Jadi agama Yahudi itu tidak menerima Mesias dalam kehinaan. Padahal dalam Yesaya 42 sampai 53 itu dijelaskan bahwa Yesaya menjelaskan Mesias itu akan menderita luar biasa. Nah, berarti di dalam kalimat Tuhan Yesus kepada murid-murid waktu dia mengatakan bahwa ada selubung Musa yang menutupi seluruh pemikiran murid-muridnya, dan Tuhan Yesus tidak mengatakan dia akan mencabut itu, tapi dia menunggu kematian takbir itu. Tapi dalam bait suci itu akan dikoyakkan, barulah dia bisa membukakan semua kepada murid-muridnya. Jadi murid-muridnya itu sampai dia mati di kayu salib itu belum bisa mengerti Mesias yang benar. Maka contoh, Yudas akhirnya mengkhianati, menjual dia, dan Yudas mati bunuh diri. Petrus menyangkali, tapi dia bertobat, dia kembali pada Tuhan. Nah, setelah dia kembali pada Tuhan, pikirannya dibukakan oleh Tuhan ya, tentang konsep Mesias. Nah, saudara, kenapa hal ini sulit sekali dimengerti, termasuk gereja masuk dalam hal seperti itu? Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau kita punya pemimpin yang kuat, yang perkasa, yang hebat, kita jauh lebih suka. Betul ya? Tapi kalau kita melihat pemimpin kita itu melakukan kesalahan, melakukan kelemahan, terus kemudian apalagi tanda petik itu, kita jauh lebih bisa daripada pemimpin kita. Nah, kita langsung merasakan bahwa saya nggak mau punya pemimpin seperti itu. Betul kan? Jadi waktu Yesus menjadi manusia, dan waktu dia menyatakan keilahiannya dalam seluruh mujizatnya, semua orang ingin ikut dia, dan kemana-mana itu ikut dia. Yang pertama adalah satu, garis atau lingkaran orang-orang mengikuti Yesus karena kekagumannya kepada perbuatan-perbuatan yang ajaib itu, termasuk mujizat memberi makan, memberi roti, 2 ketul ikan gitu ya. Itu mereka ikut karena alasan-alasan itu. Tapi Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia menyaring orang-orang yang ikut dia bukan karena perbuatan itu, tapi karena mereka kenal siapa dia. Termasuk murid-muridnya sendiri dikatakan bahwa kamu mau seperti itu, silakan pergi, Tuhan usir mereka semua. Nah, kenapa murid-murid yang sudah bisa mengenal Kristus dalam banyak hal ini, dan waktu Yesus menuju pada puncak di kayu salib, mereka tidak terima? Saudara, ada selubung yang mengikat mereka, ada kuasa kegelapan yang mengikat mereka. Nah, kalau kita pelajari baik-baik, sebenarnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus itu adalah yang tidak bisa diterima oleh manusia yang menjalankan keselamatan atas dasar dirinya sendiri. Jadi konsep mereka tentang Mesias yang lemah, yang kemudian mati, terus kemudian mau dihina, diludahi, dikebukin, aduh saya nggak mau dah. Di mana itu kuasamu dulu yang bisa bikin mujizat? Kamu bisa tolong orang, kenapa kamu bisa tolong dirimu sendiri? Nah, kita lupa bahwa apa yang dilakukan yang di bawah, Yesus yang penuh kuasa dan mujizat itu sama dengan Yesus yang mati sebagai manusia untuk menanggung dosa kita. Nah, saudara, kalau kita nggak bisa terima ini, saudara nggak akan bisa diselamatkan. Jadi jangan bangga gereja bisa menerima keperkasaan Kristus, tapi tidak bisa menerima penderitaan Kristus. Saudara nggak akan diselamatkan, nggak akan masuk surga, nggak akan masuk kerajaan Allah sampai kapanpun. Lupa, kasihan dong jemaat yang seperti itu. Ya, jangan kasihan pada saya, yang dikasihan itu pemimpinnya. Karena Tuhan Yesus mengatakan, jika kamu menyesatkan anak yang kecil ini, kamu tak masukkan dalam laut, dikasih hilangan kan, masuk ke laut. Siapa itu pemimpin-pemimpin yang ajar ngawur? Nah, betapa banyaknya sekarang, seperti Dr. Martin Lloyd Jones mengatakan bahwa kita ini sudah tersesat. Begitu banyak. Dan dia mengatakan itu tahun 1930 40-an. Dr. Martin Lloyd Jones seorang
evangelis, penginjil yang luar biasa dipakai Tuhan, dan dia mengabarkan Injil kemana-mana di Amerika. Intinya adalah Amerika akan menjadi ladang penginjilan di abad 21, dan sungguh nyata sekarang betul bahwa banyak orang sekarang ke Amerika untuk mengabarkan Injil. Nah, saudara, kondisi yang sama itu terjadi dengan bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu tahu nanti bahwa saya akan mati di sana, itu yang dinantikan oleh Musa, Elia, dan semua nabi itu menantikan salib itu. Jadi waktu Tuhan Yesus mau naik ke salib, siapa yang dipanggil? Di bukit kemuliaan, puncak kemuliaan itu, transfigurasi. Musa dan Elia. Untuk apa? Memberitahu mereka, ini loh yang kamu nanti kamu buatkan itu loh, saya akan ke sana. Dan mereka penuh dengan kemuliaan luar biasa. Jadi saya tanya, kita bisa nggak menerima pengajaran-pengajaran yang tidak seimbang? Bukan saya tidak menolak pengajaran Yesus perkasa. Yesus perkasa, dan kita harus terima itu. Tetapi keperkasaan dia itu akan diwujudkan dalam kemuliaan, dalam kehinaan dia. Jadi jangan setengah jalan kita menjadi orang Kristen gitu ya. Atau cuman yang kita terima dengan daging kita, ya kita mau. Tapi yang sulit kita terima, kita nggak mau. Padahal itulah kunci rahasia kerajaan Allah. Bahwa Yesus harus mati, dan dia harus dihina, dan dia harus digantung dengan salib. Tujuan dia ke sana. Kalau itu nggak dipercaya, ya udah. Iman kita sudah nggak bisa. Nah sebaliknya, sebaliknya. Gereja-gereja mengandalkan Kristus mati di kayu salib, ya kan, di sana, itu lupa dengan kebangkitannya. Artinya lupa apa? Contohnya, dua murid yang melarikan dari kumpulan murid-murid, Kleopas dengan temannya, itu sedang apa? Sedang meninggalkan Yerusalem menuju dunia yang lama. Petrus meninggalkan gurunya, dia ngapain? Jadi penjala ikan mati. Betul. Jadi sekarang Kristus itu tanpa pengikut. Apakah Yesus gagal? Saudara, kalau saudara tanya, siapakah yang ngabarkan Injil yang paling gagal? Tuhan Yesus. Kalau saudara hitung dengan cara manusia, penginjil yang paling gagal Tuhan Yesus. Pemimpin paling gagal adalah dia. Betul? Siapa ikut dia? Nggak ada. Petrus ikut enggak? Nyangkali. Jadi kalau saya sekarang memimpin di gereja itu disangkali, oh puji Tuhan, saudara. Kenapa? Tuhan Yesus sama kok. Nggak usah takut gitu kan. Nah waktu Yesus melakukan itu tujuannya apa? Ya inilah dosamu, puncakmu di sini. Jadi tidak ada satu orang pun yang bisa menerima kemanusiaan Kristus dengan cara Yesus menjalankan itu. Nggak ada. Daging kita menolak semua. Memang betul harus menolak, karena itu sudah dinubuatkan. Engkau akan tercerai-berai. Tetapi setelah itu kebangkitannya, nah murid-murid diberitahu waktu kebangkitannya. Nah apa yang membuat mereka kemudian mendapatkan pencerahan itu? Pikiran mereka, hati mereka, mata mereka terbuka. Padahal mereka sudah melihat salib, ya kan? Walaupun mereka tolak, akhirnya Tuhan bukakan itu kan. Nah saudara, setelah kebangkitan lah Tuhan Yesus membukakan pikiran itu. Jadi kematian itu kita percaya, kita menjadi gereja yang menderita untuk Tuhan. Oke, tadi kan gereja yang perkasa, yang satu tadi kan, terus sudah bagus, kita percaya Yesus yang disalibkan. Oke, berarti. Tetapi kita tidak membukakan kembali kuasa kebangkitan Kristus di dalam kematiannya. Artinya apa? Bahwa kematian Kristus itu menjadi pola hidup kita, dan yang akan menutupi dosa dunia dan seluruh keluargamu dan hidup adalah kebangkitan itu. Nah, jika itu tidak kita bawa, seluruh pengakuan iman kita itu sia-sia. Nggak ada kuasanya. Jadi termasuk kita gereja-gereja Injili, gereja Reform itu banyak hidup dalam kesia-siaan iman. Karena mereka tidak menghidupi kuasa kebangkitan. Bagaimana Pak menghidupi kuasa kebangkitan? Kepenuhan Kristus harus kamu nyatakan dalam hidupmu. Kebangkitannya itu harus kamu nyatakan. Contohnya gimana sih Pak? Gampang contohnya. Waktu Petrus tanya, bagaimana saya mengampuni saudara saya? Ampunilah 70 kali 7 kali. Itu kebangkitan. Ya? Petrus nggak bisa ngampuni. Dia nggak bisa terima ajaran itu. Bagaimana bisa?
menunggu kebangkitan. Waktu kebangkitan, Petrus bisa menerima semua, bisa menerima dirinya, bisa menerima banyak hal, dan dia lakukan itu. Nah, itu kuasa kebangkitan. Artinya apa? Bahwa saya tidak lagi diikat oleh dosa. Kalau dosa ada di saya, nggak bisa. Pengampunan Tuhan, ia akan mengalahkan dosamu. Kasih Tuhan akan menutupi pelanggaran dan dosa-dosamu. Nah, itu kebangkitan. Bukan kebencian. Nah, itu artinya dampaknya pengertian Tritunggal itu sampai di situ. Ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga sangat terasa. Khususnya dalam relasi Kristus ya. Selanjutnya kita lihat yang ke-6. Saudara, jika kita tidak menerima Allah Tritunggal, maka pengajaran kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan jiwamu. Nah, saudara, itu akan sulit kita lakukan. Dan yang kedua adalah saling mengasihi satu sama lain tidak akan terjadi dalam hidup manusia. Jadi saling mengasihi, saling mengampuni. Kalau Allahmu cuma satu pribadi, bagaimana dia bisa menyuruh kamu saling mengasihi, dia sendiri nggak ada salingnya? Betul ya? Maka saudara, perintah untuk saling mengasihi itu hanya ada di dalam kekristenan. Apalagi mengasihi musuh. Saudara cari di mana-mana nggak ada. Karena itu kalimat keluar dari Tuhan Yesus asli dari dia. Jadi kalimat-kalimat yang penting dalam firman Tuhan tentang segenap hati, jiwa, dan semuanya, tanpa adanya Tritunggal dan kehidupan yang saling mengasihi Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, saudara perhatikan ya, kalau kita mau pelayanan yang sangat indah di dalam Allah Tritunggal dalam diri kita, saudara, pelayanan kita harus memancarkan pelayanan saling mengasihi seperti Bapa mengasihi Anak, Anak mengasihi Roh Kudus, dan saling mengasihi dengan sempurna. Artinya apa, saudara? Jadi waktu kita melakukan pelayanan dalam sehari-hari dalam pelayanan kita harus diliputi dengan apa? Kalau dia adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, kalau dia adalah orang-orang yang diberikan Tuhan pada saya, maka pasti bisa kita saling mengampuni dan menerima kelemahan kita. Itu janji Tuhan. Tapi satu saja yang tidak menerima janji Tuhan, maka kita akan mengasihi sebagai orang yang memusuhi kita. Kita akan mengasihi sebagai orang sesama kita, tapi bukan saudara kita. Kenapa? Karena saudara adalah sampai mati, sampai kekal. Nah, mungkin kita menyembuhkan dosa kita pada saudara kita. Karena di alam kekekalan tidak akan ada dosa yang bisa masuk ke sana. Jadi kita melatih dari mana sekarang? Dari bumi ini, saudara. Siapa yang beri kuasa itu? Allah Tritunggal. Karena mereka menerima satu sama lain, dan itu menjadi persekutuan kita. Jadi kalau kita bisa saling mengasihi, menerima, kok bisa ya kamu bisa terima saya udah berdosa, udah membunuh papamu gitu. Kok bisa kamu terima saya? Setelah Rasul Paulus mengalami pengampunan gereja itu terpanjang di antara semua rasul. Dia bergumul selama 14 tahun. Baru gereja percaya dia sebagai pemimpin. 14 tahun Rasul Paulus tidak diakui sebagai rasul. Kenapa, Ustaz? Bayangin, Ustaz. Kalau sekarang ada rasul mimpin kamu, dulu pernah membakar papamu, merajam papamu, terus bunuh mamamu, terus dia jadi pemimpinmu, bisa nggak terima? Ayo saya tanya. Itu kan mirip dengan konsepnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kalau itu ada dalam gereja kita, ada dalam hati kita, saudara, itu keindahannya itu luar biasa. Apalagi ada dalam rumah tangga kita, pada anak kita. Nggak ada jiwa permusuhan pada anak kita. Dan itu adalah Allah Tritunggal yang memberikan kita kekuatan itu. Ya, oke, kita lanjutkan. Yang terakhir ya. Nah, ini yang ketujuh. Teonomi Allah. Surat teonomi Allah adalah yang pertama, tidak memperbolehkan adanya pemimpin di antara mereka. Jadi teonomi Allah adalah tiga, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah pemimpin semua, dan semua adalah pelayan semua. Pemimpin ada pelayan ada pemimpin, betul kan? Jadi konsep Tuhan Yesus mengatakan, siapakah pemimpin, siapakah ini? Barang siapa yang mau jadi pemimpin, dia harus menjadi pelayan. Nah, konsep ajaran Tuhan Yesus itu bukan asing bagi Allah Tritunggal. Karena Allah Tritunggal itu saling melayani dan saling memimpin satu sama lain.
Jadi imamat rajani itu bukan omong kosong biasa, itu ada jati diri pengaturan Allah di dalam kepribadiannya, dan itu masuk dalam gereja. Tapi daging kita itu nggak terima. Kita lebih senang kalau ada orang yang pinter memimpin kita, orang lebih hebat memimpin kita, karena kita mengagumi idola-idola. Nah, di gereja itu sebenarnya tidak diizinkan ada idola sebenarnya. Tapi kita enggak, mata kita selalu tergantung dengan idola. Tritunggal itu nggak ada yang satu mengidolakan, nggak ada. Semua itu alam, nggak ada idola-idola. Maka dikatakan Tuhan Yesus dengan jelas juga dalam Matius, kamu mengangkat aku sebagai pemimpin, siapakah pemimpin? Kamu mengatakan orang yang baik, siapa yang baik? Dia mengatakan hanya ada satu pemimpin, hanya orang baik itu cuma satu, Allah sendiri. Hanya ada satu hakim, yaitu Allah sendiri. Hanya ada satu gembala, siapa? Allah sendiri. Ini jelas Tuhan Yesus mengatakan demikian. Jadi bukan Tuhan Yesus mengatakan aku, enggak. Siapakah kepala daripada kealahan? Enggak ada. Bapak mengepalai Tuhan Yesus? Enggak. Bapak dan Tuhan Yesus sama, enggak ada kepala. Nah, saudara, dari jiwa Allah Tritunggal ini saya pernah bikin tesis master tentang ini. Terus kemudian saya ditanya empat profesor, dihantam habis-habisan. Dan waktu bisa mempertahankan itu, dia mengatakan, tanya satu kalimat terakhir, how can you do it in your church? Dan saya katakan satu kalimat, not me but Christ. Terus begitu saya katakan, iya saya akan bisa lakukan itu, nggak lulus saya. Begitu saya katakan, only Christ can do it. Oke, lulus. Jadi surah artinya apa? Jadi yang bisa membuat gereja itu ya saling mengasihi semua, itu bukan cara kita. Tapi siapa? Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Jangan berusaha membuat orang itu harmonis, supaya kita harmonis ya, kita pergi bersama-sama harmonis. Nggak akan. Gereja banyak yang aneh-aneh seperti itu. Sebelum kamu ketemu dengan pengertian yang benar, hatimu mengerti benar, nggak bisa. Sebelum kamu cinta pada istrimu, jangan kawin dulu, betul nggak ya? Belum cinta kawin, nah awal aja kamu harus mengenal sehati sepikir dulu baru kawin, kan gitu kan? Sama dengan Tuhan juga sama, pelayanan juga sama. Kalau nggak sehati sepikir gimana? Pasti benturan nanti. Kalau sudah sehati pikir, nggak ada benturan, saling mengasihi keluar, indah sekali kan? Kalau kamu salah saya bisa maafkan. Nah itu indah. Jadi gereja itu tempat yang paling indah di dunia. Organisasi yang paling baik itu adalah gereja. Walaupun di sana banyak orang paling brengsek. Ya. Oke, kita masuk ke halaman belakang, saudara. Saya loncat ya. Nah, saudara, saya akan menjelaskan gambar. Coba lihat yang paling depan, gambar. Nah, saudara, ada gambar segitiga dan lingkaran. Nah, itu apa artinya? Ini sebenarnya juga termasuk ilustrasi yang sebenarnya kurang juga, ya. Bukan berarti ini paling benar, salah ya. Ini cuma mewakili pikiran kita, ya. Bapak yang pertama kali menuliskan ini yaitu Tertullian sebenarnya. Saudara, segitiga itu menyatakan, saudara tulis saja, segitiga menyatakan esensi dari kealahan. Ya, hubungan Bapa dengan anak. Bapa adalah Allah, anak adalah Allah, itu lingkaran tengah, yaitu esensi. Terus Roh Kudus adalah Allah. Jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus di dalam kealahan sama, sederajat, dan sekualitas, dan tidak ada perbedaannya di dalam kealahan. Tidak ada yang lebih rendah, lebih tinggi, nggak ada. Dan segitiga, ya. Nah, setelah itu esensinya. Yang lingkaran itu adalah pribadinya, ya. Jadi pribadinya itu artinya homoousios. Nah, pribadi kita lihat sekarang ya. Saudara, pribadi, Bapak bukan anak, Bapak bukan Roh Kudus, anak bukan Roh Kudus, anak bukan Bapak, Roh Kudus bukan Bapak, Roh Kudus bukan anak. It's not. Jadi lingkaran itu ya, yang merah ya. Jadi ini bukan ini, bukan ini, bukan ini. Nah, menyatakan apa? Bahwa adanya perbedaan di dalam kesatuan diri Allah. Ya, ini persis dengan Bhinneka Tunggal Ika.
yang harusnya Bhinneka Tunggal Ika itu tergenapi dalam Kristus. Jadi Indonesia ini harusnya rajanya Kristus, ya, baru bisa. Kalau Pak Jokowi nggak bisa. Perhatikan, kesatuan perbedaan pribadi dan peranan. Nah, sekarang kita belajar. Coba kita buka sebentar. Matius pasal 1 ayat Matius pasal Matius pasal 18. Nanti Yohanes pasal 1 ya. Matius pasal 18 ayat yang kelima. Perhatikan ya. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini di dalam nama siapa? Nah, soal istilah dalam namaku, banyak orang yang merasakan sekarang banyak orang berdoa tanpa Kristus, berdoa dalam nama Bapa itu gak nyampe. Jika saudara tidak percaya Yesus, saudara berdoa kepada Bapa, saudara gak akan nyampe. Tapi jika saudara beriman pada Kristus, walaupun saudara tidak mengatakan dalam nama Yesus, tapi saudara percaya, masih bisa dimaklumi. Tapi bukan berarti saudara tidak percaya pada Yesus ya. Perhatikan, di dalam doa, di dalam pelayanan, di dalam hal apapun, dalam namaku ia menyambut aku. Matius yang ayat 20 ya. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Jadi yang menyatukan kita, yang membuat Kristus hadir dan Immanuel dalam diri kita itu apa? Pengakuan kita yang beriman dalam nama Yesus. Jadi kalau saya berdoa dalam keluarga, tadi malam kita berdoa, ya, berdoa bareng-bareng gitu. Terus dalam nama Tuhan Yesus, amin, gitu kan? Saya tanya, perlukah kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus? Ditambah lagi, dalam nama Bapa dan Roh Kudus, boleh nggak? Boleh, nggak masalah. Tetapi satu nama saja, saudara sudah merupakan wakil Tritunggal. Pak, kalau Bapak nggak bisa, bisa. Tapi secara peranan, Bapak menyerahkan itu pada anak. Jadi hormatilah apa yang diserahkan Bapak pada anak. Jadi artinya di sini bukan soal sembarang kita ngomong, soal apa? Ketaatan kita akan seluruh cara Allah menata dirinya. Jadi kita boleh nggak berdoa di dalam nama Roh Kudus, amin. Seumur-umur jarang saya dengar doa orang seperti ini ya. Betul nggak? Berarti masih normal kamu. Tapi saya pernah dengar ini di kampung. Ya, ada orang berdoa. Setelah nggak tahu dia berbahasa apa gitu ya. Dalam nama Roh Kudus, Roh yang menguatkan kami. Kami berdoa, haleluya, 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 amin. Terus saya tanya orang itu, Bu, Ibu doa gitu tuh percaya Yesus masih terima? Oh percaya Pak. Kenapa percaya? Kan saya percaya Tuhan Yesus. Ya udah, puji Tuhan. Ya pasti terima toh, karena dia percaya Tuhan Yesus. Tapi saya tanya, kalau dia katakan enggak, Tuhan Yesus boleh saya ganti pakai ini. Nah berarti kamu melanggar aturan Tuhan. Saya tanya yang kedua, apakah ibu selalu berdoa seperti itu? Iya. Hah? Jadi semua doa ibu pakai Roh Kudus? Iya. Kan sekarang Tuhan Yesus nggak ada. Yang ada kan Roh Kudus katanya. Kan Tuhan Yesus ngomong sendiri. Aduh, saya baca ayat ini, baru dia tahu kok ada ayat ini Pak di Alkitab. Loh, Roh Kudus nggak doyan Alkitab ini. Jadi banyak orang-orang yang di dalam jemaat itu kadang-kadang nggak ngerti, terus kemudian jadi pemimpin, asal ngomong gitu kan. Nah, kasihan orang seperti itu, dan banyak di kampung-kampung itu yang seperti ini. Nah, sekarang ini kelas ini adalah bertanggung jawab untuk apa? Mengajar yang benar. Ya, jika ada teman-teman kita di gereja, saudara ajarlah mereka supaya dipenuhi dengan firman Tuhan. Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat 12. Terakhir ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam. Nah, saudara, saya kenapa ada orang yang pernah ada satu pengajar juga, dosen.
eh, bukan mengkritik ya, tapi dia mengatakan, Pak, Bapak punya ajaran tentang Christ Center itu salah. Saya tanya salahnya di mana? Nanti orang-orang pada nggak percaya kepada Bapak dan Roh Kudus, Pak. Oh gitu. Terus saya tanya, kamu tahu bahwa saya tidak mengajar Christ Center, itu Alkitab yang ngajari, bukan saya. Terus saya beritahu itu ya, teman itu ya, saya beritahu. Coba saya tanya sekarang, kamu berdoa dalam nama siapa? Dan nama Tuhan Yesus, siapa yang ngajar? Ya Tuhan Yesus sendiri. Kenapa Tuhan Yesus nggak ngajar dalam nama Bapa? Kenapa dia ngajar dalam nama Roh Kudus? Kenapa dia ngajar dalam namanya? Berarti di dalam 3 pribadi itu yang bisa kita kenal ada pusatnya melalui Kristus. Kalau kamu nggak kenal dia, kamu nggak bisa tembus doamu pada Bapa, kepada Roh Kudus. Jadi Kristus itu menjadi kunci yang membuka semua rahasia kealahan itu. Jadi bukan berarti saya kalau Christ Center berarti saya nggak percaya Fade itu juga menjadi Tuhan saya, juga senternya pada Tuhan. Iya sama. Cuman kamu harus tahu bahwa bagaimana saya memulai seluruh manusia hidup adalah pintunya cuma satu. Akulah pintu, betul nggak? Akulah jalan, nggak ada jalan lain. Dan tidak pernah Bapak mengatakan akulah pintu, akulah jalan. Roh Kudus nggak pernah mengatakan ini, saudara. Itu artinya bahwa peranan Allah itu pentingnya luar biasa. Nah, waktu kita mengacuhkan ini, saudara sudah akan masuk dalam kesalahan-kesalahan sampai kepada kesalahan kita melayani Tuhan. Dan itu sulit sekali dibenarkan. Direvisi itu sulit. Karena udah bengkok-bengkok itu nggak bisa. Saudara. Dan itu harus dihancurkan lagi dari awal, kembali pada pusatnya Kristus, baru kamu dibukakan seperti yaitu murid-murid ini ya. Coba kita buka dalam Lukas 24 ayat 44 dan 45. Ia berkata pada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa dan di dalam kitab Nabi-Nabi dan di dalam kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Nah, saya tanya, saudara bisa ngerti kitab suci itu harus apa syaratnya? Saudara harus memberitakan yang ujung Kristus itu. Kalau saudara baca perjanjian lama nggak pernah ngerti bahwa ini adalah Kristus, saudara sampai kapan membaca? Nanti kapan-kapan saya ajarkan ini secara khusus. Kita menjadi orang bermoral dalam kekristenan yang tidak pernah kenal Tuhan Yesus. Dan itu ada di sini, dijelaskan oleh Voitres dengan semua. Dan saya juga waktu melihat ini bagus sekali. Ada satu diagram. Jadi kalau kamu mengenal perjanjian lama, langsung kepada ajaran perjanjian lama, kamu akan menjadi orang yang alkoholiker. Jadi artinya apa? Orang-orang yang cuma mengalkoholiskan semua. Tapi kalau kamu mengenal perjanjian lama dengan hukum Taurat, kamu akan menjadi moralisme. Kalau kamu mengenal perjanjian lama hanya berupa aturan-aturan, kamu akan menjadi orang yang bermoral. Dan kamu tidak pernah kenal Kristus. Tapi kalau kamu mengenal perjanjian lama, khususnya di dalam hukum Taurat dan semua kebenarannya, dan kamu harus ditebus melalui Kristus, baru kamu mengenal tentang yaitu keselamatan. Jadi kalau kamu hukum Taurat hanya melalui perjanjian lama, kamu nggak pernah kenal Tuhan, keselamatan. Kamu hanya mengenal Taurat dan kamu menjalankan langsung. Kamu seperti bangsa Israel, tertutup semua tentang Mesias. Dan kamu harus masuk ke dalam pusat yang membuka hidup kekal, yaitu Kristus. Nggak ada jalan lain. Jadi sekarang saya tanya, kalau gereja-gereja nggak ngerti tentang Christ sebagai center, saudara apa jadinya? Saudara nggak mengenal Tritunggal dengan benar, tidak mengenal keselamatan, tidak mengenal doa yang benar, dan banyak yang lain, saudara. Di situ, ya. Oke, nah saudara, jadi segitiga tadi menyatakan esensi, lingkaran menyatakan pribadi yang lain dengan peranan-peranan yang lain, dan tidak akan melanggar Bapa, tidak melanggar anak, anak tidak melanggar Bapa. Termasuk ucapan yang sangat agung, yaitu apa? Hanya Bapa yang tahu kapan itu aku datang kiamat. Itu bukan berarti esensinya itu menjadi masalah. Enggak, dia tetap tahu masalah. Tetapi secara pribadi dia menyerahkan kepada Bapa seutuhnya. Jadi kalau kita katakan Yesus kalau merasa tahu, berarti dia bohong. Kalau dia tahu mau nggak tahu, mulutnya gimana? Nah, sekali lagi, saudara,
Kebohongan bukan berarti menyatakan semua kebenaran yang disimpan. Jadi saya dengan keluarga saya, dengan anak saya, istri saya melihat, saya tidak boleh menceritakan pada anak saya tentang hal ini. Bukan berarti bohong, saya tidak bohong. Saya tidak menceritakan karena umurnya belum sampai, karena kedewasaannya belum sampai. Saya belum bisa menyatakan itu. Termasuk, saudara perhatikan, kedewasaan Ayub. Ayub tuliskan seluruh riwayat dia itu setelah dia mengalami semuanya bersama Tuhan, bukan pada saat dia di dalam kesengsaraan. Dia belum tahu ada apa, Tuhan bertemu dengan setan di surga gitu. Masih ingat ya? Ayub tahu nggak? Nggak tahu dia ngalamin itu semua. Tuhan gimana ini, aku kok sakit penyakit. Setelah selesai semua baru Tuhan kasih tahu. Nah itu artinya di situ, saudara. Jadi tidak semua kebenaran Allah nyatakan kepada kita, termasuk kita juga sama. Tidak semua kita harus menyatakan itu. Saudara harus tahu kapan orang-orang tertentu yang bisa kita beritahukan itu. Itu namanya kedewasaan rohani, disiplin gereja. Dan banyak orang kepingin cepet-cepet, udah cepet-cepet aja Pak, sikat aja gitu. Nggak bisa, ya. Karena kita punya aturan ilahi dalam diri kita. Jadi kalau saya belajar karakter tentang ilahi, tentang Tritunggal, itu membawa kita hidup dalam kekudusan itu jauh lebih serupa dengan Kristus. Jadi nggak sembarangan, ya. Oke, ada pertanyaan? Ada yang nggak tahu? Atau masih bingung? Ya. Ya, yang lain tolong dipelajari ya, karena itu semua banyak ayat-ayat firman Tuhan, saudara bisa pelajari. Ya, kita doakan ya. Oke, udah jelas semua ya? Ada pertanyaan? Ya, silakan. Seandainya ada yang bertanya kita perbedaan antara yang mengutus dengan yang diutus gitu Pak. Ya. Kan ada yang bertanya, Bapak mengutus anak gitu. Lalu Yesus berkata, aku akan mengutus Rohku gitu Pak. Ya. Nah, jadi mereka bertanya, apakah di antara yang mengutus dengan yang diutus itu ada yang lebih besar atau gimana gitu penjelasannya? Ya, saya tanya dulu ya. Pengutusan itu dalam kepribadian atau esensi? Dalam peranan atau dalam karakternya? Peranan kan? Nah berarti esensi nggak terganggu. Bisa ngertinya? Jadi kalau ada pertanyaan gampang, kuncinya itu esensinya bukan. Begitu kita ngomong ini esensinya berarti lebih kuasa. Nah itu kan esensi, betul ya? Nah kita nggak seperti itu waktu Roh Kudus diutus. Perkataan daripada Tuhan Yesus pada Roh Kudus adalah dia pakai istilah yang sama seperti aku. Yesus wujud gambar Allah, karakternya Allah, duplikat Allah, sama. Dan dia mengatakan Roh Kudus adalah sama dengan aku. Yang lain yang bukan benda yang lebih rendah, tapi persis kekuatan sama dengan aku. Penolong yang lain. Yang lain itu artinya heteros itu ya. Jadi sekualitas dengan aku, nggak lebih rendah, nggak lebih tinggi. Itu istilah pakai bahasa aslinya. Dan Yesus sendiri adalah duplikat Allah yang sama. Jadi sebenarnya sama ini, Bapa, Anak, Roh Kudus sama. Jadi Roh Kudus tidak mengatakan apa-apa kecuali perkataan Tuhan Yesus. Nah ini penting ya. Tuhan Yesus tidak mengatakan perkataan apa-apa kecuali perkataan Bapa. Jadi Roh Kudus mengatakan siapa? Perkataan ya Bapanya toh. Yang dikatakan Tuhan Yesus yang disambung oleh Roh Kudus. Nah ini pun sama. Semua orang-orang percaya, khususnya hamba Tuhan gitu ya, waktu menyampaikan firman Tuhan, itu kalimat-kalimat kata-katanya adalah miliknya siapa? Miliknya Roh Kudus yang dari Yesus yang berpusat pada Bapa. Jadi kalau saya berkhotbah di sini, saudara, saya tidak boleh ngajar yang lain. Saya harus memberitakan apa yang dikatakan oleh Bapa, dikatakan oleh Kristus dan oleh Roh Kudus yang disampaikan pada saya melalui firman Tuhan. Nah itu seperti itu. Jadi bukan esensinya, tapi peranan pribadinya. Ya bukan menyatakan dia lebih rendah atau tinggi, bukan di situ. Tapi itu adalah peranan. Dan di situ bedanya sama. Oke, terima kasih. Kita akan masuk dalam doa, minta